Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa kabar? Pagi-pagi ya. Jadi ini Oke. Sudah di semua materinya? Sudah ya? Oke. Ini materi kita hari ini, model relasional. Yang mau lihat slide-nya boleh? Ya, saya mau mereview saja, tidak mengulang dari awal, karena kalian sudah menyimak materinya dari awal sampai selesai. Maksudnya dia, karena tadi maksudnya sudah selesai semua materinya. Oke, yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah model relasional. Ya, yang akan kita pelajari di pertemuan ini kurang lebih ada istilah-istilah dalam model relasional, kemudian properti relasi basis data, kemudian lupa belum ini duplikat ya. Bagaimana mengidentifikasi kunci-kunci ciri dalam relasi. Kemudian juga tentang integritas entitas dan juga integritas referensial yang berhubungan dengan kunci-kunci yang sudah nanti kita akan belajar. Baik, mulai dari istilah-istilah ya. Tapi aku sudah materinya. Saya pengen menguji apakah kalian sudah banyak materinya belum? Tujuannya kalau memang ada yang belum ini, nanti kan kita bahas lebih detail. Kemudian untuk setelah nanti kita jadi itu sih. Oke, bawa HP semuanya. Oke. Tadi sudah lihat ya, cincin mana tadi? Ini free, nah ini dia. Cuma beberapa soal saja. Oke, saya kirim kemana? Ke email enaknya ya? Sudah? Baik, waktunya. Waktunya adalah 10 menit sampai dengan submit. Maksimal 10 menit ya. Silakan dimulai dari sekarang. Saya boleh submit, saya sudah masuk.
Dan terus berjalan. Yang belum kasih silakan start. Yang sudah jangan Kita semua waktunya masih 7 detik, stop aja ya. Oke, ini kita stop. Kita lihat hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia hasilnya. Distribusi nilainya saya bertanya. Ya, ada yang sudah paham banget juga ini. Benar ya, yang paham banget ya. Nilainya bisa menjawab semua pertanyaan. 2 orang. Ini angkanya 18 ya, ini salah satu. 18 ya. Tapi ada ternyata yang masih kurang ya. Coba kita lihat pertanyaan yang paling banyak salahnya. Oke, masih sama ya. Di kelas kemarin juga pertanyaan yang paling banyak salahnya di pertanyaan sama. Di Superkey, Kandaki, dan juga di materi kita berbeda. Ya. Baik, berarti kita akan berdalam di situ, tapi kita review dulu materi yang sebelumnya ya. Harapannya setelah kalian minimal mempelajari materi ini, kalian bisa ini tadi dan kita gunakan ya. Oke. Berarti kita kembali ke slide-nya. Ya, ini ya. Oke, mulai dari istilah-istilah. Tadi hampir semuanya benar ya. Relasi itu adalah tabel dengan kolom dan baris. Ya. Jadi itu satu relasi. Ya. Kemudian atribut. Atribut itu adalah kolom. Kolomnya yang membuat nama. Ada yang termasuk properti dari satu entitas ya biasanya. Atribut. Kemudian ada juga domain. Nah, ini domain sudah pernah kenal di mata kuliah yang lain. Jadi kira-kira jawabannya sama. Domain itu adalah kumpulan nilai yang diperbolehkan pada satu atau banyak atribut. Satu atribut hanya boleh berasal dari satu domain saja. Tapi satu domain bisa digunakan di beberapa atribut sekaligus. Ya. Kemudian tuple itu adalah baris. Ya. Satu baris data itu ada satu tuple atau satu record. Ya. Kemudian derajat, ini derajat atribut ya dalam satu relasi. Ada unary, binary, ternary, dan n-ary ya. Ini jumlah baris dalam relasi. Ini harusnya kardinalitas ya, jumlah baris dalam relasi. Harusnya kardinalitas adalah jumlah baris dalam relasi. Kemudian ini adalah basis data nasional yang akan kita pelajari nantinya. Pada dasarnya adalah basis data yang menggunakan model relasional. Dan model relasional kan kita sudah terjadi pertemuan sebelumnya ya, yang menggunakan konsep tabel-tabel. Dan cuma di sini tidak hanya sekedar tabel-tabel, tidak hanya sekedar relasi, tapi relasinya itu yang ternormalisasi. Nah, yang ternormalisasi itu seperti apa? Lebih detailnya akan kita pelajari di pertemuan 7 atau 8. Intinya ternormalisasi itu adalah atribut-atribut yang berhubungan itu berada pada satu relasi yang sama. Kalau atributnya tidak berhubungan erat, dia akan dipisahkan dengan masuk. Ya. Nah, setiap relasi punya nama yang berbeda-beda, tidak boleh ada yang sama. Nah, ini contohnya ya, penggambarannya. Ada relasi, ada atribut, kemudian ada kardinalitas, jumlah barisnya, kemudian ada primary key, foreign key. Nah, setelah ini akan kita pelajari tentang key ya. Nah, tentang domain, pahamnya domain dari set itu apa? Ya, dan email. Ya. Kemudian ini istilah alternatifnya. Kemudian untuk properti relasi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan gimana materinya kan ya? Tadi tidak ditanyakan di tulisnya tadi belum ada. Yang pertama, nama relasi itu harus berbeda dengan relasi yang lainnya, tidak boleh ada yang sama dalam satu skema yang sama. Ya.
Kemudian setiap sel relasi itu berisi tepat satu nilai tunggal. Tidak boleh beberapa nilai. Kemudian setiap atribut itu memiliki nama yang berbeda dalam satu relasi. Kalau relasi yang berbeda itu nama atributnya boleh sama. Ya. Kemudian produk selanjutnya adalah nilai dari satu atribut semuanya berasal dari satu domain yang sama. Seperti yang saya jelaskan ya. Tapi satu domain bisa digunakan di beberapa atribut. Kemudian setiap tuple itu berbeda secara keseluruhan. Dan dari ujung kolom pertama sampai ujung kolom terakhir. Satu record itu unik, tidak ada yang berbeda dengan record yang lainnya. Ya. Seperti yang kita sudah pelajari di praktek sebelumnya, kita menemukan duplikasi data, ya kan? Nah, ketika duplikasi itu maka dia sebenarnya satu data, kita menyambungkannya satu kali saja. Kemudian urutan atribut itu tidak penting, ya, tidak penting. Mau branch duluan atau relasi duluan itu bebas. Kemudian untuk tuple juga sebenarnya tidak signifikan, hanya saja pada prakteknya akan berpengaruh pada efisiensi pada saat pengasisan tuple. Itu saja tentang properti. Jadi tentang istilah-istilah dan relasi, istilah-istilah dan properti dan relasi, apa ada pertanyaan? Enggak, yang tadinya pertanyaan kalau present. Yang enggak punya tombol ya. Yang pertama ya, tesnya boleh turun. Nah ini tadi yang banyak salahnya ya. Yang pertama adalah super key. Super key itu adalah atribut, satu atribut atau satu kumpulan atribut. Artinya bisa beberapa atribut sekaligus ya, yang bisa membedakan tuple secara unik. Jadi kalau kita sebagai himpunan ya, ada himpunan yang anggotanya satu atribut, ada himpunan yang anggotanya banyak atribut. Tapi banyak satu atribut atau banyak atribut itu sama-sama bisa membedakan tuple secara unik. Maksudnya dari data tersebut saja kita tuh bisa melihat ada perbedaan antar tuple, tidak ada yang sama, ya. Kemudian kandidat key, jadi salahnya juga ya. Kandidat key adalah super key yang tidak mempunyai subset yang merupakan super key. Masih bingung ya? Oke, kita lihat pakai contoh ya. Nih, contohnya padahal udah dijelasin. Saya stop share yang di sini. Oke, contohnya adalah ini tabel branch ya, tabel branch. Itu punya beberapa atribut ya. Ada branch no, ya ini ada branch no, street, city dan postcode ya. Nah, kumpulan atribut atas kumpulan atribut kan berarti bisa kalau sendirian ya, yang satu atribut saja kan berarti branch no saja. Kemudian city saja, street saja, atau postcode saja. Itu adalah satu atribut. Kalau sekumpulan atribut itu berarti bisa branch no dan street bersama-sama. Tuh. Atau branch no dan city, branch no dan postcode dan seterusnya, kombinasinya gitu intinya ya. Nah, di sini tadi super key adalah satu atas kumpulan atribut yang bisa membedakan tuple secara unik. Lihatnya gini, kalau misalkan kita mau lihat apakah branch no itu bisa membedakan tuple secara unik, kita tutup yang lainnya dulu. Kita anggap ini enggak ada. Kita hanya melihat branch no-nya saja. Apakah bisa membedakan tuple secara unik? Kalian bisa melihat nggak perbedaan antar tuple ini? Ada yang duplikat nggak? Nggak ada. Berarti ini bisa membedakan tuple secara unik. Tapi kita tidak hanya melihat data yang sekarang, tapi juga ke depannya. Apakah ada kemungkinan untuk bisa menjadi duplikat atau tidak? Gitu ya. Nah, ini sekarang maupun selamanya dia tidak akan duplikat karena dari proses bisnisnya mengatur bahwa dia tidak akan duplikat. Ketika ada branch baru, kodenya akan baru juga. Ya, tidak akan ada yang sama. Paham? Kalau city, sekarang kalau city, ini super key bukan? Kenapa? Kita lihat dari city saja ya, city saja. Lihat di sini London ada berapa? Ada dua ini dan ini. Udah ketemu nih yang ada yang nggak unik, dia bukan super key karena tidak bisa membedakan tuple secara unik. Paham? Oke. Sekarang kalau branch node dan street, apakah bisa membedakan tuple secara unik? Kita lihat branch node dan street. Apakah ada yang sama nih? Branch B05 dan 2 dirot adakah duplikasi datanya? Tidak. Berarti ini adalah super key. Jadi ini super key, ini super key. Kalau street
Street? Bukan ya, karena nama jalan itu bisa jadi sama di antara kota itu ya. Berarti ini tidak. Postcode, bagaimana postcode? Nah, di sini dari proses bisnisnya bahwa ada postcode itu hanya ada satu. Jadi kode ini unik. Jadi bisa membedakan tuple secara unik. Jadi ini adalah super key. Bisa menemukan super key yang lain? Apa contohnya? Ayo. Udah temu kata Brandsno dan ya. Lagi? Apa? Nggak ada yang dominan, saya sama semua suaranya. City dan postcode ya, City dan postcode. Ada lagi? Brandsno dan postcode. Ada lagi? Banyak ya? Sudah bisa melihat polanya? Apakah itu? Ayo. Ini kita sudah menemukan nih, Brandsno itu super key, postcode itu super key. Berarti kombinasi dengan atribut yang merupakan super key itu adalah pasti super key. Ya kan? Oke. Yang masih belum paham super key, tolong angkat tangan. Angkat tangan. Yang sudah paham super key, angkat tangan. Yang sudah paham, yang tinggi, nggak kelihatan. Oke, turun. Masih ada yang diskusi, kita tunggu ya. Sudah? Oke, yang bukan super key saya hapus ya. Oke, jadi ini kita sudah mendapatkan kumpulan super key. Ini super key. Ya, silakan. Bebas. Semua atribut juga boleh. Yang pasti dia super key. Nah, super key sudah jelas. Nah, saat di super key kita akan beralih ke kandidat key. Kandidat key adalah super key yang tidak mempunyai subset yang merupakan super key. Kalian sudah belajar himpunan kan? Ada subset kan? Subset itu himpunan bagiannya. Jadi kalau ada sekumpulan himpunan, maka dia akan punya himpunan bagian. Ya, misalkan Brandsno ini adalah himpunan. Himpunan bagiannya apa? Brandsno sendiri dan himpunan kosong, ya kan? Gini ya, simbolnya gini nggak sih? Atau kurung biasa dalamnya? Benar, kurung kerawal dua-duanya ya. Oke. Nah, di sini yang dianggap super key yang tidak mempunyai subset yang merupakan super key adalah selain dirinya sendiri dan himpunan kosong. Jadi kalau kita lihat di sini, Brandsno ini dia hanya mempunyai subset yang merupakan dia sendiri dan himpunan kosong. Selain itu, nggak ada lagi. Berarti kita bisa anggap dia sebagai kandidat key. Jadi ini adalah kandidat key. Postcode juga pasti kandidat key kan, karena dia tidak punya subset yang merupakan subset. Dia tidak mempunyai subset yang merupakan super key. Paham? Oke, sekarang kita beralih ke yang selanjutnya, Brandsno dan Street. Apa subset dari ini? Brandsno. Tunggu. Brandsno, Street. Terus? Brandsno, Street. Dan Street, ini keduanya. Dan himpunan kosong. Ini ya. Oke. Selain dia sendiri dan himpunan kosong, kita yang himpunan kosong dan dia sendiri kita coret dulu. Ini kita coret, ini kita coret. Sorry, salah. Yang dia sendiri dan himpunan kosong kita coret. Berarti masih ada sisanya ya? Sisanya itu kita lihat. Apakah dari sisanya ini ada yang merupakan super key? Apakah itu? Brandsno. Brandsno ini adalah super key. Kita temukan di sini. Berarti super key yang ini dia mempunyai subset yang merupakan super key. Berarti dia bukan kandidat key. Tuh. Dia bukan kandidat key. Kalau Brandsno dan City bagaimana? Kandidat key bukan? Kenapa? Ada Brandsno. Kalau City dan postcode? Bukan. Brandsno dan postcode? Sudah bisa mengambil kesimpulan? Apakah itu?
Kalau dia kombinasi dengan super key, pasti dia bukan kandidat key. Jadi di sini kita bisa menemukan bahwa super key-nya tadi banyak ya, bahkan lebih dari ini kita bisa menemukan. Tapi kandidat key hanya branch no dan postcode saja. Ada yang masih bingung kandidat key? Nggak ada angkat tangan. Yang sudah paham kandidat key, angkat tangan. Ada yang masih bingung, ada yang masih mencerna. Oke, nanti kita diskusikan dengan kasus yang lain, tapi kita lanjut dulu ke yang primary key. Ya, primary key itu adalah dari kandidat key yang ditemukan. Ini contohnya kan ada beberapa kandidat key ya. Setelah kandidat key ditemukan, kalau hanya ada satu kandidat key, maka dialah primary key-nya. Tapi kalau ada lebih dari satu kandidat key, maka kita pilih satu key-nya. Yang lainnya itu adalah kita sebut sebagai alternate key. Jadi primary key itu adalah kandidat key yang kita pilih untuk mengidentifikasi secara unik. Sedangkan alternate key adalah kandidat key yang tidak kita pilih secara unik untuk mengidentifikasi tebak. Jadi kalau kita resumekan dari super key itu ada banyak, ya kan? Kita bisa pilih kandidat key-nya yang super key yang tidak bisa memiliki super key yang tidak mengandung subset yang merupakan super key. Dari kandidat key bisa banyak, kan? Bisa banyak. Kita pilih satu yang sebagai primary key. Lainnya adalah alternate key. Gitu. Paham? Nah, satu lagi ada yang namanya foreign key. Foreign key. Foreign key adalah atribut di suatu relasi yang nilainya bukan namanya, bukan nama atribut, tapi nilai atribut itu cocok dengan kandidat key di relasi, suatu relasi. Bisa relasi itu sendiri atau relasi yang lain. Contohnya kalau di sini adalah, kita perkecil gambarnya. Nah, di sini ada branch no ya. Ini namanya sama ya, tapi belum tentu. Kita harus lihat nilainya ya. Kita lihat di sini branch no ini dan branch no yang di sini. Nilainya ini cocok. Dia berasal dari domain yang sama. Nah, nilai yang ada di branch ini, nilai yang ada di branch yang ada di tabel staff, itu nilainya akan selalu cocok dengan yang ada di sini. Cocok itu dalam artian nilainya tidak selain dari nilai yang di sini. Kalau dia di tabel induknya, kandidat di relasi itu adalah B005, B07, B03, B04, dan B02, maka yang jadi foreign key itu nilainya harus salah satu dari ini. Tidak boleh selain nilai-nilai ini. Kalaupun nantinya foreign key itu boleh bernilai kosong, nilainya itu adalah 0, bukan nilai yang lain. Jadi nggak boleh dia bernilai B001 atau B006, karena B001 dan B06 tidak ada di sini. Itulah referential integrity. Memastikan bahwa foreign key itu akan mempunyai nilai yang cocok dengan nilai dari kandidat key di suatu relasi. Gitu. Bingung ya? Saya ulangi ya. Foreign key. Ini adalah foreign key. Kita tentukan dia sebagai foreign key ya. Kan tadi kita sudah belajar domain ya. Domain. Domainnya misalkan sama-sama 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian ada atribut. Atribut A. Atribut A itu nilainya adalah 1, 2, 3. Kemudian diketahui bahwa ada atribut B yang nilainya itu merujuk ke atribut A. Nilainya itu selalu merujuk ke atribut A. Nilainya itu bisa jadi 1, 2 atau 3, 1, 2, 3. Tidak boleh 1, 2, 3, 4. Tidak boleh melebihi nilai yang dirujuk. Nah, kalau demikian, kita bisa menyebutnya B adalah foreign key dari atribut A. Atribut B ini adalah foreign key yang merujuk ke atribut A. Atribut A ini bisa di relasi yang sama dengan atribut B, bisa jadi berada di relasi yang lain. Nah, di kasus ini, branch no yang ada di staff, itu nilainya itu merujuk ke tabel ini, ke tabel branch, kolom branch no.
nilainya itu tidak ada yang di luar nilai dari branch yang ada di branch. Selalu nilai yang ada di sini. Kalau yang nilai branch sekarang di tabel branch itu hanya ada B005, 2, 3, 4, 5, 7, maka nilai yang dirujuk di tabel branch di kolom staff itu tidak boleh selain nilai-nilai dari ini. Hanya boleh benar dari tabel staff. Ya. Silakan diskusikan dalam kelompok. Intinya adalah kalian bisa mengidentifikasi mana yang sudah dipahami dan mana yang belum dipahami. Oke? Setuju? Nah, pembagiannya saya bagi menjadi 5 kelompok. 5 kelompok. Bentar ya. Silakan bagi dari kelompok berhitung 1, 2, 3. Oke. Silakan sama. Nah, posisi duduknya biar nggak rebutan. Saya atur ya, seperti biasa biar nggak rebutan. Bentar dong. Ini meja dosen di sini ya. Ini meja dosen di sini. 5 ya. Berarti ini kelompok 1. Ini kelompok 2 di sini. Ini kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Ini kelompok 5. Ini ya. Silakan.
Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Dari anggota silakan berhitung BC sampai KD. Sekarang berulang.
Oke, next stop ya diskusinya. Silakan kembali ke tempat duduk. Tadi dari beberapa ada satu pertanyaan yang barangkali langsung, yaitu bagaimana cara memilih saling memiliki jika panitia lebih dari satu. Ya, ada pertama adalah biasanya yang pertama digunakan adalah yang biasa digunakan dalam organisasi itu. Yang paling mudah digunakan kategori yang mana? Misalkan nih, ada juga ya, nomor handphone, itu yang kedua, itu bisa mengidentifikasi secara ini. Tapi karena di kampus ya kita bisa menggunakan link. Ya. Kemudian kalau beberapa yang sama-sama bisa digunakan. Sekarang ini sama KTP bisa digunakan. Sama-sama kita mudah untuk mengenalinya. Kita cari kita cari yang bilang maksimumnya itu paling minimal. Angka maksimumnya paling minimal ya. Dan cari yang banyak karakternya paling sedikit. Itu 3 cara yang saya kita belajar lebih lanjut cara memilih priority dari kasus yang ada di pertemuan ya. Sementara itu dulu aja. Ya.
Ada yang ingin menanyakan pertanyaan lagi? Ada yang kalau misalkan semua yang kita kombinasikan jadi salah terus nanti ini jadi bisa disebut seperti apa? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada. Yang sudah tidak punya pertanyaan lagi? Siapa yang harus pengalaman? Oke. Tapi ada paham ya? Oke, selamat siang. Saya buka ya. Silahkan dimulai. Nggak nyontek. Pastikan kalian paham. Ketika menjawab. Kalau kalian jawab benar ya saya asumsikan kalian paham ya. 7 menit aja ya. 7 menit silahkan. Apa 2 ke 1? Salah judul. Kerjakan sendiri. Fokus lagi dan 5 menit. Yang sudah selesai. Yang mau udah lengkap ya? Oke, sip. Kita lihat hasilnya. Weh. Benar ya? Yang semua 28 kita berarti 20 orang itu harusnya sudah paham benar-benar gitu ya. Jadi kalian kamu sudah ya benar. Kemudian virus ya ini cuma salah satu dia salah sedikit ya. Paling rendah ini nilai skornya 15. Jadi saya bisa anggap kalian sudah paham semua. Nanti kalau ada yang ternyata yang belum pahami, ternyata saya menyimpulkan gitu ya. Kalian boleh bertanya lagi, diajukan pertanyaan masih ingatnya ya, minggu masing masih tersedia. Silakan kalian nanti itu atau kalian tinggal cari, ya. Untuk pertanyaan ini bisa ditentukan. Terima kasih. Biasanya sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.